Pastor Paroki, para frater, Bapak Ibu umat yang terkasih dalam Tuhan, Shalom, merdeka. Merdeka lebih kuat dari Shalom. Ada pepatah yang sering kita dengar, bagai makan buah si malakama. Artinya suatu kondisi yang serba salah, yaitu suatu keadaan di mana seseorang memilih dua hal yang sulit ditentukan. Si malakama adalah buah dari tanaman yang namanya mahkota dewa. Mahkota dewa ini dia sangat beracun, kandungan racunnya sangat tinggi. Tetapi juga buah yang sama itu memiliki unsur sebagai anti kanker. Maka mungkin alasan inilah lalu orang mengatakan bagai makan buah si malakama, di satu pihak bermanfaat tapi di lain pihak berbahaya. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini dalam bacaan Injil Yesus diperhadapkan dengan situasi si malakama. Ketika orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian yang sangat membenci Yesus, mereka berunding. Kita tahu Bapak Ibu, orang-orang Farisi atau kaum Farisi ini adalah orang-orang yang selalu mengutamakan ajaran Yudaisme. Tetapi yang nampak-nampak, yang lahiriah, yang kelihatan. Sedangkan orang-orang Herodian adalah pengikut setia Herodes yang menjaga, yang mengontrol pemerintahan, termasuk di dalamnya kelangsungan ekonomi dan juga di dalamnya adalah pemungutan pajak. Sebelumnya kita juga tahu mereka ini bertentangan Bapak Ibu. Orang Farisi dan orang Herodian tidak baku masuk. Dua-dua sebelumnya saling bermusuhan, saling tidak suka karena orang Farisi menilai orang-orang Herodian adalah pendosa karena mereka memungut pajak. Antek-antek penjajah, kaki tangan Romawi. Dan begitu juga orang-orang Herodian bilang, sudah ngoni ini yang menghambat-hambat pemungutan pajak. Disinilah prinsip dan gaung, tidak ada kawan dan lawan abadi, yang ada kepentingan abadi. Dan karena kepentingan yang sama ini, maka mereka bersatu untuk apa? Menjungkir balikan, bahkan membinasakan Yesus. Dan mereka, Bapak Ibu, membuat Yesus dalam situasi si malakama dengan cara menanyakan satu hal yang sensitif, baik bagi orang Herodian maupun bagi orang-orang Farisi, bagi agama Yahudi. Waktu itu ada 3 kelompok besar, Yudaisme, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, dan kaum Herodian. Karena Yudaisme bukan hanya agama tetapi juga politik. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan cara apa mereka mengajukan pertanyaan begini? Guru yang baik, guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Diawali dengan puji-pujian, memuji, mengangkat kualitas kebaikan Yesus. Sederhananya kurang lebih begini, kalau 2 orang bersahabat, kau bukan main ya, saya tahu kau sangat dermawan luar biasa, kau bantu, saya dengar kau bantu di sini, begini. Bolehkah saya pinjam kau punya uang? Ada satu jebakan ketika mereka menunjuk tentang kebaikan, kualitas Yesus, selalu mereka memberikan tujuan pertanyaan, pertanyaan dari pernyataan di awal mereka.
Bagaimana pendapatmu? Bolehkah kami membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Ini pertanyaan, bukan pertanyaan terbuka Bapak Ibu. Pertanyaan tertutup yang menuntut jawaban ya atau tidak. Itu saja. Kurang ajarnya mereka punya pertanyaan Bapak Ibu. Yesus diperhadapkan dalam situasi si malakama. Yesus jawab, ya boleh, maka orang-orang Farisi akan habisi dia. Kok kurang ajar, pendukung penjajah kah? Kalau Yesus bilang tidak boleh, karena kau sudah puji saya baik, saya begini tidak cari muka, tidak usah bayar pajak kepada kaisar, maka orang-orang Herodian juga habisi Yesus. Di luar ekspektasi, Yesus memberikan jawaban berdasar asas keadilan. Dia tidak jawab ya dan dia juga tidak menjawab tidak boleh. Tapi Yesus katakan, tunjukkanlah kepadaku mata uang. 1 dinar mereka kasih. Dan Yesus mengajak orang-orang saat itu untuk juga berpartisipasi dalam pengambil bagian jawaban. Gambar dan tulisan siapa ini? Mereka jawab, gambar dan tulisan kaisar. Disitulah Yesus masuk pada jawaban berasas prinsip keadilan itu. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus serentak juga mengingatkan dari generasi ke generasi sampai generasi kita sekarang ini tentang peristiwa ini. Bahwa di dalam koin mata uang dinar ada gambar tulisan kaisar. Apa yang menjadi hak kaisar kita berikan kepada kaisar. Tetapi di dalam diri kita ada gambar Allah. Karena kita dicipta secitra dengan gambar Allah. Maka sudah layak dan sepantasnya kita memberikan diri seutuhnya kepada Allah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, baik bacaan pertama maupun bacaan kedua juga menegaskan hal yang sama untuk berlaku sebagai anak-anak Allah yang merdeka. Pemerintah mengayomi masyarakat, rakyat tunduk patuh hormat kepada raja, itulah pemerintah, dengan hak prinsip keadilan, hak dan kewajiban yang berjalan beriring bersama. Dan sebagai anak-anak Allah yang memiliki kemerdekaan, maka baik rakyat maupun pemerintah harus menjalankan hak dan kewajiban masing-masing dengan penuh kebebasan dan cinta. Garis bawahi, dengan penuh kebebasan dan cinta. Usia bangsa kita 76 tahun dan masih begitu banyak situasi si malakama digelar di hadapan pemerintah dan rakyat. Pemerintah mungkin berpikir berkecamuk dalam benak, haruskah begini, haruskah begitu. Rakyat juga demikian, haruskah begini, haruskah begitu. Haruskah vaksin, haruskah tidak. Pemerintah bergumul dengan pertanyaan di benak, bolehkah ini, bolehkah itu? Rakyat juga mungkin demikian, bolehkah ini, bolehkah tidak? Tetapi prinsip yang sama atas dasar asas keadilan harusnya sebagai orang Katolik, anak-anak Allah yang merdeka, kita tetap jalankan agar supaya menjadi 100% Katolik dan 100% Republik. Dan dengan demikian kita menjalankannya dengan satu situasi freedom, bukan si malakama.
dengan satu keadaan kebebasan, sehingga dari dalam benak hati kita akan berpekik sorak merdeka. Semoga demikian.